Udahlah, termol cepet tobat. Ini foto Hari Mulyono tahun 86-87 bersama istri dan anaknya yang diklaim sama Jokowi yang ada di ijazah UGM. Ini sebagai Jokowi. Bahkan ada di surat nikah Jokowi. Sekarang, mari kita bandingkan kedua salinan ijazah Jokowi tersebut. Di mana pada salinan ijazah yang digunakan pada tahun 2014 sangat tidak presisi dengan bentuk fisik ijazah pada umumnya. Coba kita perhatikan salinan ijazah yang dimaksud dengan salinan ijazah yang digunakan pada pencalonan presiden tahun 2019. Jika kedua salinan ijazah tersebut merupakan hasil fotokopi dari fisik ijazah yang sama, maka semestinya kedua hasil salinan itu akan identik atau sama persis dengan fisik ijazah yang menjadi master saat dilakukan proses fotokopi. Tetapi pada kenyataannya, kedua salinan ijazah tersebut sangat berbeda antara satu dengan lainnya. Coba perhatikan tanda merah yang saya letakkan pada salinan ijazah tersebut, yaitu pada bagian nomor register yang ada pada sudut kanan atas ijazah. Jaraknya sangat tidak proporsional untuk sebuah ijazah. Hal ini menimbulkan sinyalemen bahwa kedua salinan ijazah tersebut tidak berasal dari satu master fisik ijazah yang sama. Kemudian timbul pernyataan baru yang mengguncang jagat maya. Ijazah Jokowi diyakini meminjam kepada Hari Mulyono, ipar Jokowi yang saat ini sudah tiada. Jika ingin membuktikan kebenarannya, maka anak almarhum Hari bisa didatangkan untuk memberi kesaksian. Ini bukan tidak mungkin, ini bisa saja terjadi. Karena ia penasaran, Profesor Sofianto juga sempat menanyakan langsung kepada pihak UGM perihal skripsi Jokowi yang beredar. Dengan tidak adanya skripsi yang disahkan, Profesor Sofian memastikan maka Jokowi tidak mungkin memiliki ijazah S1. Di sisi lain, Profesor Sofian juga mendengar rumor bahwa Jokowi pernah meminjam ijazah Hari Mulyono untuk kepentingan tertentu. Dia pinjam ijazahnya Hari Mulyono ini. Almarhum Jokowi Hari Mulyono meninggal tahun 2018 kan. Iya, iya. Dan itu dipinjam dari Juliani itu. Maka dikasihlah suami ketua MK itu. Usman. Iya. Nah, kemudian ijazah ini yang dipalsuin juga saya dibawa ke Jalan Pramuka untuk dirubah. Jadi itu kejahatan besar itu. Hakim nanti harus membuktikan ijazah itu asli atau tidak. Tidak boleh bicara identik. Asli atau tidak? Mana aslinya? Karena apa? Kan ini persoalannya. Intinya tuh ijazah ini asli atau palsu. Nah sekarang yang sering dikatakan itu keliru-keliru juga. Siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Ya, selama ini kita dengarkan begitu. Itu dalil dalam hukum perdata. Oke. Tapi di dalam hukum pidana juga ada bisa dipakai, tapi juga yang sebaliknya. Siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Kalau yang mendalilkan membuktikan, yang dituduh itu harus membuktikan yang sebaliknya. Artinya harus membuktikan keasliannya. Misalnya, nih itu palsu, indikasinya ini fotokopian gini. Nah kalau gitu mana dong aslinya? Tunjukkan. Ya harus ditunjukkan dong. Siapa yang dituduh balik, ya harus membuktikan. Jadi di dalam hukum pidana kan begitu. Beban pembuktian. Isu ijazah Presiden ke-7 RI Jokowi Widodo sejatinya bukan sekadar kontroversi administratif. Ia telah berubah menjadi ujian etik kekuasaan, ujian keberanian negara menghadapi kebenaran, dan ujian apakah hukum benar-benar berdiri di atas semua warga negara tanpa kecuali. Hari-hari ini, publik kembali diguncang oleh satu nama yang selama ini berada di pinggir cerita, Hari Mulyono. Nama itu mencuat setelah pernyataan mantan Rektor UGM, Sofyan Effendi, yang menyebut bahwa ijazah yang digunakan Jokowi diduga bukan miliknya sendiri, melainkan terkait dengan data akademik milik Hari Mulyono, ipar Jokowi, rekan seangkatan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Pernyataan ini bukan tuduhan ringan, ia mengguncang jantung Republik. Siapa Hari Mulyono dalam cerita ini? Mulyono Irlambang memiliki seorang putra bernama Hari Mulyono. Sedangkan Heru Purnomo, adiknya, memiliki seorang putri bernama Idayati dari pernikahannya dengan Sujiatmi alias Jinem. Karena kecintaan terhadap saudara sepupunya, maka Hari Mulyono menikahi adik sepupunya Idayati.
Inilah pasangan Heru Purnomo dengan Jinem. Saat Jinem ditinggal oleh suaminya Heru Purnomo dikarenakan harus menjalani hukuman di Nusa Kambangan terkait peristiwa G30S PKI, Jinem dinikahi oleh kakak iparnya, seorang jejaka lapuk bernama Wijiatno, yang merupakan sopir pribadi tokoh PKI Aidit. Kedekatan Wijiatno dengan Aidit membuat Wijiatno dipercaya menjaga agen dari Cina yang sekaligus lady escortnya bernama Yip Maiwa. Pada suatu ketika, Yip Maiwa menjalin hubungan terlarang dengan Mulyono Irlambang. Dari hubungan tersebut terahirlah seorang anak lelaki yang bernama Joko Widodo. Karena kondisi politik yang tidak menentu saat itu, maka Yip Maiwa sebagai agen dari Partai Komunis Cina harus meninggalkan Indonesia setelah berjasa menyerahkan Aidit kepada rezim Soeharto. Di sisi lain, setelah bebas dari penjara, Heru Purnomo pulang ke Karanganyar dan menikah dengan Eni binti Sumarto. Sumarto adalah kakak sulung Jinem yang juga merupakan anggota Partai Komunis Indonesia. Joko Widodo kecil akhirnya dirawat dan dibesarkan oleh Jinem yang merupakan istri dari pamannya, sampai kemudian dia beranjak dewasa. Lalu bagaimana menurut pendapat kalian tentang silsilah Joko Widodo yang disampaikan oleh Bambang Tri di dalam buku investigasi jurnalistiknya? Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel YouTube ini. Seperti biasa, saya akan kembali membacakan komentar ataupun tanggapan netizen, di mana komentar yang akan saya bacakan yaitu setentang dengan cuplikan video sebelumnya. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan membacakan komentar netizen dari yang pertama. Di sini di akun Tony Cahyadi. Di sini dia mengatakan tangkap yang menghalangi termasuk penyidik dan juga termul, juga pengacaranya dan lain-lain yang terlibat membela orang yang salah kok dibela, harus ditangkap. Yang harus dihukum berat adalah Rektor UGM karena telah merusak nama besar para lulusan UGM yang bersusah belajar hingga tamat, namun pada nyatanya mereka hanya membela ataupun hanya melolos mereka yang memiliki uang. Yang mudah-mudahan ini bisa untuk barang bukti juga sampai RRT, RJ seperti dilakukan Egy Sujana dan DHL. Saya berharap kasus ini segera terbuka dan selesai. Siapa yang salah segera dipidanakan. Gimana negara kita ini orang nomor satunya saja pembohong? Bagaimana dengan mereka yang lain? Contohnya seperti pejabat DPR, MK dan juga Mahkamah Konstitusi. Pemimpinnya saja sudah korupsi dan juga manipulasi. Rakyat juga berpikir apakah bawahannya seperti itu ataupun pejabat lainnya seperti itu. Kemudian dari Rizka Meliana, di sini dia mengatakan Mulyono sepertinya ada penyakit hati yang ingin menjadi orang lain. Dia malu pada dirinya sendiri, mungkin karena wajahnya jelek atau latar belakangnya tidak jelas. Jadi pengen jadi orang lain. Salah satu gangguan psikologi. Biar Tuhan yang Maha Kuasa yang akan menghukum karena hanya Tuhan pemilik alam semesta ini. Dari akun Budi Kurniawan, di sini dia mengatakan power of money. Uang haram mampu menangkal segalanya. Uang adalah segel untuk tutup mulut rektor polisi, hakim, dan semua yang terlibat. Muter-muter bikin gula darah tinggi. Kuncinya satu. Karena selama ini penegak hukum sudah carut-marut, tidak ada yang bisa dipercaya. Dari Aca Madud Huyuh. Di sini dia mengatakan inilah mega proyek dengan drama dia dan sandiwaranya Indonesia. Besok berakhirnya dengan damai dan salaman, terus bubar ganti drama baru. Mungkin ini adalah pengalihan isu semata untuk menutupi kasus-kasus besar lainnya yang dimana kasus ijazah ini hanya dijadikan sebagai embel-embel. Setiap kali ada kasus baru yang besar, maka kasus ijazah ini akan mempuncak seiring dengan tenggelamnya berita besar lainnya.
Kemudian dari Ahmad Koko, dia mengatakan, kalau Prabowo tidak cepat bertindak, maka jelaslah sudah Prabowo entek Jokowi. Tanpa Jokowi, Prabowo tak mampu jadi presiden. Hanya Allah yang tahu segalanya. Insya Allah ungkap kebenarannya. Kebenaran selalu akan menemukan jalannya sendiri. Karena sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan terjatuh juga. Begitupun dengan semua kebohongan. Sepandai-pandainya kita bersembunyi, bermain di belakang layar, namun pada nyatanya akan terungkap juga. Tuhan tidak mengizinkan kebohongan terus berkelanjutan. Kemudian dari Listionto Maceli, dia mengatakan, sabar dan berkah barokah Bapak Jokowi, mantan Presiden Indonesia dan seluruh rakyat mulai mendukungnya. Lihat video bukti baru ditemukan foto Hari Mulyono. Itu merupakan salah satu bukti kuat, bukti konkret yang digunakan untuk sebagai menghadiri Jokowi di pengadilan. Bahkan anak dari Hari Mulyono pun sudah mengaku bahwa ijazah ayahnya telah dicuri dan juga dicetak di pasar bebas, yaitu Pasar Pramuka, untuk kepentingan pencalonan gubernur dari atau wali kota Solo dari Jokowi pada tahun 2010. Kemudian, mantap sekali pencerahannya dan gaungkan biar publik seluruh masyarakat Indonesia tercerahkan bagi Mimin. Tangkap pelaku yang punya ijazah palsu dan semua yang ikut menutupinya. Entah yang punya ijazah asli ikut-ikutan dalam melakukan penipuan ini, ataupun dia sudah diancam atau dibayar untuk meminjamkan ijazahnya kepada Jokowi, yang dimana Jokowi menukar ijazah tersebut sebagai miliknya yang asli. Yang penasaran ingin tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Semoga Allah membukakan petunjuk kebenaran bagi kasus ini, sehingga masyarakat pun merasa lega, kasus sepele ini bisa cepat terselesaikan. Dari Andianto 4928, istri Hari Mulyono harus bersuara. Kalau diam saja, berarti dia juga bersengkokol dalam ijazah palsu ini. Namun kita juga tidak tahu apakah jika dia bersuara kepada publik ataupun media mengatakan bahwa ijazah suaminya telah diambil, mungkin juga ada yang mengancam ataupun yang tidak mengizinkan, sehingga mereka tidak ada yang berani bersuara, takut diteror ataupun dikenai ancaman oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab. Sejak Bamba terungkap, ini sudah cukup jadi fakta. Kasus ini menjadi pelajaran. Roy Suryo CS lebih matang secara ilmu dan juga risetnya. Tunjukkan integritasnya sebagai seorang negarawan, biar masyarakat tak meragukan apa yang sedang terjadi sebenarnya. Kemudian, pertimbangan plus MBG, kelebihan cuman nggak nyangka anak miskin. Yang keluarga menengah ke atas tidak butuh MBG, kelemahan mengganggu jam pelajaran. Otak di mana? Daya fisik cuman perut, sungguh sangat-sangat memalukan. Ini juga merupakan salah satu contoh bahwa mirisnya pemikiran orang-orang sekarang. Jokowi kalau benar kabur, itu Jokowi seorang pengecut, tidak bertanggung jawab atas kelakuannya. Tangkap Jokowi dan para termul yang mendukung atas kebohongan Jokowi, dan juga jebloskan ke penjara atas kasus penipuan, pemanipulasian dokumen, dan korupsi. Baik teman-teman, itu adalah komentar netizen yang saya bacakan untuk cuplikan video kali ini. Nah, jika teman-teman memiliki pendapat yang lain setentang dengan cuplikan video sebelumnya, teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini, terima kasih, salam hangat.